Sang penyihir Saint Garcia Saturn itu sudah mati, dia sudah tidak ada lagi dalam struktur The Five Elders. Imu telah membuat keputusan eksekutif untuk menghapus pecundang itu dari keberadaan dunia, bahkan sebelum ia sempat pulang ke Marijoy untuk menjelaskan penyebabnya. Dan sekarang dengan jatuhnya seorang anggota Gorosei maka datanglah anggota baru yaitu Saint Garling V. Garland yang telah dinobatkan sebagai dewa prajurit pertahanan ilmiah yang baru setelah kepergian Saturnus. Apa yang sebenarnya terjadi, dan apa artinya ini untuk kedepannya? Jadi menurut saya sudah cukup jelas betapa buruknya rekam jejak Saturnus sejauh ini. Pulau Egghead dan Vegapunk merupakan tanggung jawabnya, dan segalanya terus berantakan seiring berjalannya cerita. Vegapunk mempelajari abad kekosongan dan Bonnie akhirnya mendapat otoritas pasifista yang lebih tinggi daripada dia. Ia juga bereksperimen pada Bonnie serta memberinya versi tiruan dari kekuatan Dewa Matahari Nika. Katrina Devon bahkan berhasil menyentuh tubuhnya. Vegapunk berhasil menyampaikan 90% pesannya ke dunia. Mereka kehilangan Punk Record setelah tidak ada lagi pertempuran di pulau itu. Dan kemudian kesalahan paling mengerikan di mata Imu adalah Saturnus membiarkan Joy Boy melarikan diri. Meskipun ada anggota Gorosei lainnya di pulau itu, tapi pada akhirnya yang bertanggung jawab mengawasi seluruh operasi ini sejak awal adalah Saturnus. Saturnus datang untuk membereskan masalah di pulau itu, tetapi yang ia lakukan malah membuat kekacauan baru. Saturnus tidak memiliki satupun prestasi yang membuat kita benar-benar dapat melihat ke belakang dan berkata, wow, pria itu telah membereskan sesuatu pekerjaan yang berat. Dia adalah apa yang kebanyakan orang sebut sebagai agen regenerasi karena itulah satu-satunya yang dia berikan dalam pertempuran. Pencengkeramnya yang beracun tidak pernah menyentuh siapapun. Imobilisasinya berhasil tetapi kemudian ia berhenti menggunakannya. Dia kehilangan anggota tubuh saat gedung-gedung runtuh menimpanya, dan kekuatan ledakan mantranya hanya bekerja pada mereka yang jauh lebih lemah darinya. Keputusan Imu menyingkirkan seseorang yang memiliki kelemahan yang mencolok seperti itu dalam jajarannya adalah hal yang masuk akal dan logis. Namun bagaimana Imu mampu membakar Saturnus dari jarak yang begitu jauh? Saya yakin ini kembali ke teori bahwa tidak ada satupun Gorosei yang memiliki buah iblis sungguhan. Berkali-kali dalam serial tersebut, ketika karakter baru diperkenalkan, kita biasanya mengetahui kekuatan buah iblis apa yang mereka miliki. Namun untuk para Gorosei kita tidak mengetahuinya. Untuk pertama kalinya Oda hanya memberi kita nama transformasi mereka tanpa model Zoan yang membedakannya. Itu adalah petunjuk pertama bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih berperan dalam bentuk regeneratif mereka yang unik. Saya yakin mereka sebenarnya terhubung dengan Imu, dan Imulah yang memberi mereka transformasi ini. Ketika Anda mengingat kembali semua yang telah kita lihat mengenai naga langit, mereka telah menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak berminat untuk memakan buah iblis. Sebaliknya, mereka tampaknya menggunakan buah iblis kepada budak mereka sebagai bentuk hiburan. Boa Hancock dan saudara perempuannya adalah contoh utama dari hal ini. Penghinaan mereka terhadap buah iblis sejalan dengan pola pikir mereka sebagai dewa. Tema dewa versus setan cukup jelas terlihat di sini. Jadi jika naga langit tidak menyukai transformasi buah iblis, maka masuk akal jika mereka memiliki transformasi dewa yang dapat menyamai buah iblis dalam pertempuran. Saya berpikir bahwa kekuatan tersebut diberikan kepada mereka oleh Imu. Dan jika kekuatan tersebut diberikan kepada mereka oleh Imu, maka kekuatan tersebut juga dapat diambil dan dimanipulasi olehnya. Dalam chapter ini kekuasaan Imu bahkan mungkin lebih jauh dari yang kita duga. Kita melihat bahwa Saturnus benar-benar hadir di Marijoy pada 200 tahun yang lalu ketika Emmet pertama kali menyerang Tanah Suci. Entah Saturnus menjalani diet yang sama dengan Dr. Kureha atau dia abadi berkat Imu. Kalau saja insiden Egghead itu tidak pernah terjadi, ada kemungkinan Saturnus akan tetap ada di antara kita selamanya. Namun bukan itu hasil akhirnya karena di sini Imu malah sangat tidak senang dengan kinerja Saturnus sehingga ia mencabut kekuatannya dan menggunakan koneksi mereka untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi sekarang setelah itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan Garling? Jadi ini terkait kembali ke video sebelumnya di mana saya berbicara tentang para ksatria suci terutama Garling. Semua para ksatria suci memiliki transformasi dewa yang pada kenyataannya akan berubah menjadi monster mitologi seperti Gorosei. Yah, itu semua hanya spekulasi pada saat itu, tapi kini mungkin itu benar-benar akan menjadi kenyataan dengan Garling menjadi bagian dari Gorosei. Jika dia tidak mengalami transformasi sebelumnya maka dia pasti akan mengalaminya mulai sekarang. Pertanyaan sebenarnya adalah seperti apa Garling akan bertransformasi? Itsumade, Gyuki dan Bakotsu adalah bagian dari mitologi Jepang, sedangkan Hoki berasal dari legenda Cina, dan kemudian ada cacing pasir yang berasal dari fantasi barat. Saya telah melihat beberapa penolakan yang mengatakan Jupiter sebenarnya didasarkan pada cacing kematian Mongolia, tetapi mengapa tidak menyebutnya cacing kematian daripada menamai wujudnya dengan nama makhluk fiktif lainnya? Cacing pasir, cacing fantasi, dan cacing tanah memiliki asal-usul yang berbeda serta memiliki kemampuan yang berbeda pula. Bagaimanapun, ini adalah poin yang diperdebatkan karena apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa transformasi Gorosei tidak hanya mengikuti satu bagian dari mitos dunia melainkan mencakup semuanya. Jadi transformasi Garling bisa berasal dari mitos bagian dunia mana saja. Dan ini akan membawa kita kepada inti dari teori ini yakni saya percaya Garling akan diberikan transformasi manusia serigala. Saya akan memberikan beberapa alasan mengapa hal ini mungkin terjadi. Tetapi pertama-tama mari kita mulai dengan rambutnya.
Saat ini rambutnya menyerupai bulan sabit, dan ketika rambutnya tumbuh sepenuhnya maka akan membentuk bulan purnama seperti yang digambarkan oleh Oda dalam SBS 108. Itu bisa saja menjadi petunjuk halus mengenai wujud manusia serigalanya, karena dalam beberapa film biasanya bulan purnama yang memicu transformasi bentuk manusia serigala. Potongan rambut bulan ini juga cocok dengan dirinya yang telah dipromosikan menjadi salah satu anggota Gorosei karena semua Gorosei memiliki nama yang berhubungan dengan planet-planet di tata surya. Jadi, Garling yang berhubungan dengan bulan juga cocok dengan hal ini karena bulan adalah planet satelit yang ada di dalam tata surya. Rambut Garland saat ini yang berbentuk bulan sabit bisa jadi merujuk pada Mikazuki Kamen, yang diterjemahkan sebagai Crescent Moon Mas. Karakter ini muncul dalam literasi pertama acara televisi pahlawan super Jepang yang disebut Himitsu Sentai Gorenger yang lebih dikenal di seluruh dunia sebagai Power Rangers. Crescent Moon Mas adalah penjahat yang pertama kali muncul di episode 7 dan memiliki kekuatan regenerasi tak terbatas serta kemampuan untuk mengubah orang menjadi manusia serigala. Menurut saya dia cukup absurd sebagai seorang penjahat, tapi mungkin ini alasan lain mengapa Oda memutuskan untuk memberi Garling rambut yang dimilikinya saat ini karena ia terinspirasi oleh penjahat Power Rangers. Dan hey, Oda telah mereferensikan Power Rangers sebelumnya dengan memperkenalkan saudara kandung Vinsmoke menjadi penjahat yang terinspirasi dari seri yang sama sangat mungkin terjadi. Hal lain tentang Garling menjadi manusia serigala atau licantropi yang cukup menarik adalah hubungannya dengan Jupiter. Dalam chapter 1125, Jupiter tampak paling terkejut dan hampir ketakutan ketika Garling menyatakan dirinya sebagai prajurit dewa baru dalam pertahanan ilmiah. Ada kemungkinan mereka mungkin punya dendam. Hal ini penting jika teori manusia serigala ini menjadi kenyataan, sebab dalam mitologi dewa Romawi Jupiterlah yang benar-benar mengubah Raja Licaon menjadi manusia serigala pertama. Alasannya adalah karena Licaon membunuh putra Jupiter dan memberikannya sebagai santapan makanan kepada sang dewa. Mohon maaf jika saya salah mengucapkan namanya. Namun Jupiter kemudian mengutuk Licaon dan membuatnya mengembara di bumi sebagai manusia serigala. Seluruh kisah ini tidak harus menjadi kenyataan, tetapi ini menunjukkan bahwa bahkan dalam mitologi Yunani dan Romawi manusia serigala dan Jupiter tidak akur. Selanjutnya, saya ingin membahas nama Garling. Ada banyak cara berbeda yang dapat kita tempuh saat menjelaskan namanya, tetapi seseorang menunjukkan kepada saya bahwa namanya terdengar sangat mirip dengan bawang putih. Pengamatan ini bisa jadi merupakan plesetan dari pertengkaran klasik antara manusia serigala dan vampir. Jika Garling memang manusia serigala, maka ada kemungkinan bahwa vampir juga ada di dalam tubuh Ksatria Suci. Keberadaan sosok vampir mungkin telah disinggung beberapa kali sepanjang seri. Petunjuk pertama datang dari kelelawar pengangkut milik pemerintah dunia. Kelelawar ini digunakan oleh pemerintah dunia untuk mengangkut surat-surat penting seperti penawaran Shichibukai dan bahkan mungkin surat promosi jabatan Garling sebagai anggota Gorosei. Kita tahu bahwa Morgan mengendalikan burung-burung di dunia, jadi jika memang demikian maka masuk akal untuk berasumsi bahwa ada seseorang yang mengendalikan kelelawar atas perintah pemerintah dunia. Petunjuk berikutnya tentang vampir bisa saja dengan diperkenalkannya Stussy. Ini adalah transformasi lain yang kita lihat di Pulau Egghead yang tidak diberi keterangan kekuatannya sama seperti halnya saat transformasi dari Gorosei. Jadi seperti apa sebenarnya kekuatan kelelawar miliknya? Meskipun ada kemungkinan bahwa Vegapunk hanya memodifikasinya dan memberinya penampilan dan kemampuan vampir, tapi hal itu masih belum dikonfirmasi. Jadi dengan cerita yang terbuka itu, memang ada realitas di mana dia diubah menjadi vampir oleh naga langit. Pengakuan lain terhadap keberadaan vampir adalah kenyataan bahwa dalam Kilas Balik Kuma, anak-anak kerajaan Sorbet menyebut Bonnie sebagai vampir karena dia tidak bisa keluar di bawah sinar matahari akibat penyakitnya. Kita tidak tahu siapa di antara naga langit yang menjadi ayah Bonnie, jadi mungkin ayahnya akhirnya mengalami transformasi vampir yang sedang kita bicarakan atau bisa saja itu hanya ironis karena dalam versi supernova yang digambar Oda dalam SBS dia benar-benar tampak mengingatkan kita pada Shanks. Saya menyebutnya ironis karena saingan utama Shanks dalam serial ini adalah Dracula Mihawk yang jelas-jelas memiliki referensi vampir yang tersebar dalam kepribadian dan karakternya. Asal-usul Mihawk masih belum diketahui sampai hari ini, namun teori yang umum adalah bahwa ia merupakan anak naga langit yang ditinggalkan karena kata-katanya tentang perburuan kelinci yang bertentangan dengan perburuan lembah dewa. Dan belum lagi teori ini semakin menguat karena fakta bahwa ia memiliki serangan yang disebut 16 bulan suci yang mengikuti tema naga langit yang dikaitkan dengan angka 16. Sama seperti kata Gomu milik Luffy yang berarti angka 56 jika dipecah. Imu yang berarti angka 1 dan 6 jika dipecah, para naga langit ketika mengeksekusi orang juga menembak sebanyak 16 kali, lonceng Oxloid dibunyikan 16 kali sesuai tradisi serta Doflamingo yang merupakan keturunan naga surgawi lainnya juga menggunakan jurus pamungkas yang disebut 16 peluru suci. Dan yang terpenting ada 16 anggota kunci dalam pasukan tempur pemerintah dunia, salah satunya adalah Imu dan 6 diantaranya adalah Gorosei termasuk Garling. Lalu ada 9 terakhir yang merupakan siluet Satria Suci yang diperlihatkan kepada kita yang semuanya jika ditotal berjumlah 16. Apa yang paling saya sukai tentang membawa Mihawk ke dalam persamaan adalah bahwa itu akan menjadi pertarungan yang hebat baginya sebelum pertarungan terakhir dan kekalahannya di tangan Zoro. Saat ini, Mihawk belum mempunyai prestasi apapun selain gelarnya jadi memberinya pertarungan melawan Satria Suci yang masih berhubungan dengannya mungkin merupakan hal yang tepat.
Hal terakhir yang ingin saya sebutkan mengenai Mihawk adalah nama Dracul yang mengacu pada Dracula yang jika diterjemahkan berarti putra iblis tetapi juga putra naga. Mihawk memiliki peluang tinggi sebagai putra naga langit dan mungkin merekalah yang memiliki transformasi vampir. Alasan saya memasukkan kemungkinan vampir Holy Knight adalah karena keberadaan mereka akan menjadi cara yang bagus untuk menggabungkan beberapa teori menjadi satu pemikiran yang kohesif karena manusia serigala dan vampir sering digambarkan bersama. Kembali ke Garling, potensi terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah eksistensi Tequila Wolf dan keberadaan Vodka Wolf, Rum Wolf, dan Bourbon Wolf. Pemerintah dunia 700 tahun yang lalu membuat keputusan untuk mulai membangun jembatan-jembatan ini untuk menghubungkan beberapa pulau menjadi satu dan selain itu tidak banyak lagi yang diketahui. Tetapi bagaimana jika penggagas jembatan ini adalah keluarga Vigarland? Jika keluarga Vigarland terkait dengan proyek ini maka apakah mereka semua yang memiliki nama Wolf terkait dengan transformasi ini? Saya tidak begitu yakin apakah ini berarti ada transformasi manusia serigala lain pada 700 tahun yang lalu. Tetapi itu tidak akan terlalu mengejutkan untuk dibayangkan sekarang setelah Saturnus menghilang dan gelarnya sebagai dewa prajurit pertahanan ilmiah diturunkan ke Garling. Gelar Saturnus ini cukup masuk akal, karena dialah yang bereksperimen pada Bonnie dan bertugas mengawasi Vegapunk, namun untuk Garling, tidak banyak yang diketahui tentangnya. Tetapi jika dia seperti saudaranya Shanks, maka tampaknya dia tidak akan banyak berkontribusi pada bidang ilmiah di Tanah Suci. Meskipun Imu sekarang memberinya tugas mengawasi York, tapi bisa jadi disitulah tanggung jawabnya berhenti ketika menyangkut usaha ilmiahnya. Yang kini membuat saya bertanya-tanya mengapa Imu mewariskan gelar tersebut daripada membuat gelar khusus untuk Garling? Apakah Imu ingin tetap mempertahankan gelar ini? Entah mengapa ada banyak teori yang menyatakan bahwa Imu itu abadi. Saya pribadi sangat percaya akan hal itu. Jadi ada kemungkinan bahwa 900 tahun yang lalu Gorosei yang original terdiri dari orang-orang yang sesuai dengan semua gelar ini yaitu gelar Dewa Prajurit Pertahanan Ilmiah, Keadilan, Pertanian, Lingkungan, dan Keuangan. Satu hal yang mungkin Anda perhatikan adalah bahwa tidak satu pun dari gelar ini yang jika diartikan secara harfiah seharusnya milik dari orang-orang yang jahat. Hal ini dapat memperkuat gagasan bahwa ketika pemerintahan dunia pertama kali mengambil alih, mungkin mereka tidak benar-benar jahat dan hanya dirusak seiring waktu oleh anggota dan cita-cita baru yang seringkali tampaknya benar bagi sebagian besar negara dan wilayah seperti di dunia nyata. Imu mungkin sentimental terhadap gelar-gelar ini, karena gelar itu dapat mengingatkannya kepada pencetusnya. Pertanyaan lain yang muncul akibat naiknya Garling ke dalam anggota Gorosei adalah nomor berapa yang akan dia peroleh? Kami tidak yakin apa arti angka-angka di lingkaran pemanggilan mereka, tetapi sekarang Garling kemungkinan besar akan menerima kekuatan ini dan kami kini selangkah lebih dekat untuk mengungkap kebenaran ini. Saturnus memegang angka 5 dalam kelompok tersebut, sementara Jupiter memegang angka 1. Angka ini dapat merujuk pada urutan, tingkat kekuatan yang digabungkan, atau bahkan wewenang, dan jika melampaui itu, akankah Garling menerima keabadian yang tampaknya dimiliki Saturnus dan Gorosei lainnya? Akan menarik untuk diketahui apakah ini karena kekuatan Imu, atau apakah ada ritual tertentu yang harus ia lalui untuk mendapatkannya. Saya percaya ada kemungkinan hal itu disebabkan oleh kemampuan Imu dan bukan keabadian sejati. Sama seperti teori yang menyebutkan bahwa banyak orang akan memperoleh sebagian kekuatan Dewa Matahari Nika milik Luffy dan saya yakin Imu juga dapat melakukan hal yang sama di sini dengan Gorosei. Kita melihat ketika Imu mengeksekusi Saturnus di mana dia meletus menjadi api hitam. Ini bisa jadi paralel langsung dengan api putih milik Luffy. Gagasan bahwa kita akan mendapatkan lebih banyak kekuatan seperti Dewa Matahari Nika bisa saja tersirat dengan keberadaan wujud sulong yang memiliki rambut putih dan mata merah. Dan kemudian ada steroid energi dari pulau manusia ikan yang mengubah rambut Hody menjadi putih dan matanya menjadi merah, dan bahkan bisa saja diisyaratkan tentang orang-orang Lunarian karena ciri-ciri utama mereka adalah rambut putih dan api di punggungnya. Kekuatan Imu bisa saja berjalan paralel dengan semua ini. Meski ini bukan api hitam dan hanya sihir hitam, saya rasa hal ini masih dikatakan paralel. Satu hal yang perlu dicatat adalah ketika Saturnus musnah kita benar-benar melihat dua jiwa meninggalkan tubuhnya. Ini dapat melambangkan ikatan Imu dengan Saturnus, atau bahkan dapat melambangkan jiwa Gyuki yang bercampur dengan Imu atau Saturnus. Misteri lain yang terungkap dengan perkembangan ini adalah mengenai Ksatria Suci. Garling Vigarland adalah panglima tertinggi mereka. Sekarang setelah dia naik pangkat, lalu siapa yang akan menggantikannya? Saya yakin akan jatuh pada karakter misterius yang kita lihat pada chapter 1121. Banyak yang berspekulasi bahwa ini adalah anggota keluarga Vigarland lainnya, karena mereka memiliki beberapa kesamaan dengan Shanks seperti pedang, rambut, dan bahkan jubahnya. Jika anggota ini dipromosikan menjadi panglima tertinggi, maka ini akan sangat masuk akal. Garling hanya akan menyerahkan tongkat estafet kepada anggota keluarga Vigarland lainnya. Jika para Ksatria Suci tidak mengisi posisi kosong yang ditinggalkannya, maka anehnya mereka akan memiliki jumlah anggota yang sama persis dengan bajak laut rambut merah. Shanks mungkin dapat berhadapan dengan panglima tertinggi, dan 8 perwira seniornya akan berhadapan dengan 8 Ksatria Suci yang tersisa. Sama seperti ketika melawan Mihawk, banyak orang bertanya-tanya siapakah yang akan menjadi lawan dari kru Shanks. Jadi mungkin ini adalah pertarungan yang ditakdirkan bagi mereka jika bukan melawan bajak laut Kurohige.
Catatan kunci yang dapat diambil dari chapter terbaru ini juga berkenaan dengan Satria Suci bahwa mereka 100% tanpa sedikit pun keraguan mengetahui tentang keberadaan Imu. Tidak banyak yang diketahui mengenai siapa yang mengetahui keberadaan Imu, tetapi Garling ketika dipromosikan mengatakan bahwa dia menerima surat yang memberitahukan kepadanya tentang promosi ini. Karena Gorosei tidak tahu menahu tentang perkembangan ini, satu-satunya orang yang bisa mengirimkannya adalah Imu. Para Ksatria Suci yang mengetahui keberadaan Imu mungkin tidak tampak begitu penting pada awalnya. Tetapi jika Anda ingin berpendapat bahwa mereka juga dianugerahi kekuatan oleh Imu, maka inilah yang telah kita tunggu sejauh menyangkut para naga langit biasa yang mengetahui tentang Imu seperti Carlos misalnya. Dan sekarang poin terakhir yang perlu disebutkan dalam video ini adalah mengenai Katarina Devon. Sekarang Saturnus telah dihilangkan dari dimensi jasmani ini, maka seberapa efektifkah transformasi dari Devon akan berjalan? Yah, itu tergantung. Kami tidak yakin apakah pemerintah dunia akan mencetak berita utama bahwa Saturnus telah musnah. Jadi jika mereka tidak mengungkapkan informasi itu kepada dunia, maka transformasi Devon menjadi Saturnus bisa sangat efektif melawan negara-negara yang tidak mengetahui akan kematian Saturn. Yang dimana itu akan menjadi ironis bagi pemerintah dunia dengan menyembunyikan informasi yang berpotensi menjebak diri mereka sendiri. Jadi ya, itu benar-benar tergantung pada sikap Imu terhadap masalah tersebut. Satu hal yang pasti, jika Devon mencoba menggunakan transformasi ini di Mary Joyce maka dia akan tertangkap dalam hitungan detik. Bahkan sebelum kematian Saturnus, banyak yang mengira transformasinya akan gagal karena semua Gorosei tampaknya memiliki telepati. Begitu Devon tidak menjawab panggilan telepon, dia akan dimasak hidup-hidup saat itu juga. Apapun yang diinginkan Blackbeard dari wujud ini yang pasti bersifat duplikat. Mudah-mudahan Blackbeard telah menyelesaikan misinya sebagai Saturnus palsu. Atau jika dia belum mengetahuinya, mari kita berharap pemerintah dunia tidak memberitahu siapapun bahwa Saturnus sebenarnya sudah mati. Harapan itu tentu saja jika Anda mendukung misi dari bajak laut Blackbeard.